perkenalkan nama saya Novita Nebaho, saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai teori evolusi. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah saya yaitu Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Elva. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan langsung memulai materi yang akan saya bawakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori evolusi. Gagasan evolusi pertama kali bukan ditemukan oleh Darwin. Thales pada tahun 636 sampai 546 sebelum Masehi dan Anaximander pada tahun 611 sampai 547 sebelum Masehi biasa memperbincangkan asal-usul biota laut dan evolusi kehidupan. Pythagoras pada tahun 570 sampai 496 sebelum Masehi, ada juga Santus kurang lebih 500 sebelum Masehi, dan ada Empedocles pada tahun 490 sampai 430 sebelum Masehi juga membicarakan isu yang sama dalam tulisan mereka. Evolusi didefinisikan oleh Janus pada tahun 1973 sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Ada juga Lasker pada tahun 1976 merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat, keturunan dan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu. Pengertian evolusi secara umum adalah perubahan secara bertahap dalam jangka waktu yang lama pada makhluk hidup. Pencetus teori evolusi yang pertama ada Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1822. Seorang peminat ilmu alam dari Inggris, Darwin mempunyai berbagai makhluk hidup yang menarik perhatiannya, terutama burung-burung Finch Galapagos memiliki berbagai variasi bentuk paruh. Darwin kemudian memperoleh ide tentang evolusi yang didasarkan atas pokok-pokok pikirannya, yaitu yang pertama, makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan kecuali kembar identik. Yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. Jumlah individu yang dihadirkan lebih banyak daripada yang dapat bertahan hidup. Yang ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetensi untuk memperoleh sumber daya. Yang kelima, sifat-sifat yang diwariskan untuk beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup. Yang keenam, akibat dari seleksi lingkungan tersebut hanya individu yang aditif terhadap lingkungan. Seleksi alam akhirnya akan mengubah sifat dalam populasi, bahkan menghasilkan spesies baru. Yang kedua ada Lamarck atau Jean-Baptiste de Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829. Seorang ahli biologi Prancis menjelaskan evolusi berdasarkan suatu gagasan bahwa perubahan pada waktu individu disebabkan oleh ungkapan dan bersifat diturunkan. Contoh klasik yang digunakan untuk menggambarkan teori evolusi ini adalah jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon. Jerapah diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang tinggi. Adaptasi dengan pemanjangan leher ini diwariskan kepada generasi berikutnya, yang akan mempunyai leher sedikit lebih panjang dan pada generasi berikutnya lebih panjang lagi. Baik, yang ketiga ada August Weismann adalah salah satu tokoh berkebangsaan di Jerman yang menyangkal mekanisme evolusi Lamarck. Dia mendukung mekanisme evolusi yang dikemukakan oleh Darwin, yang menyatakan bahwa variasi genetik terdapat dalam setiap spesies. Pencetus teori evolusi menyampaikan pendapatnya, maka ketiga teori pun digabungkan dan dibandingkan. Yang pertama, teori evolusi Darwin. Menurut Darwin, pada mulanya jerapah ada dua jenis, yaitu jerapah berleher panjang dan jerapah berleher pendek. Sehari-hari, jerapah memakan daun yang ada di pucuk pohon. Semakin hari, pohon semakin tinggi, sehingga jerapah yang berleher pendek tidak dapat memakan daun dan akhirnya mati. Itu yang menyebabkan sampai sekarang jerapah yang ada berleher panjang.
Menurut Darwin, evolusi terjadi karena seleksi alam. Yang bertahan hidup adalah yang mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, yang selanjutnya ada teori Lamarck. Pada mulanya, jerapah berleher pendek. Semakin lama, pohon semakin tinggi dan jerapah menjulurkan lehernya sehingga jerapah memiliki leher panjang dan sifat ini diwariskan. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan. Lamarck dikenal dengan istilah use and use, artinya organ yang digunakan akan berkembang dan yang tidak digunakan akan menyusut. Yang ketiga ada menurut August Weismann. Weismann berpendapat bahwa sel-sel tubuh tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ia membuktikan pendapatnya dengan mengawinkan 2 tikus yang dipotong ekornya. Hingga generasi ke-21, semua anak tikus yang dikawinkan dari keturunan kedua tikus berekor panjang. Weismann pun menyimpulkan bahwa yang pertama, perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. Hal ini membuktikan bahwa teori evolusi Lamarck tidaklah benar. Yang kedua, evolusi adalah masalah pewarisan gen melalui sel kelamin. Baik, di sini juga ada petunjuk terjadinya evolusi, yaitu yang pertama fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dan berusia ratusan tahun. Fosil yang paling lengkap adalah fosil kuda. Nah, yang kedua ada homologi dan analogi organ tubuh. Homologi adalah struktur anatomi organ tubuh sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya, sayap kelelawar dengan tangan manusia. Yang kedua, contoh sayap burung dan sirip lumba-lumba. Nah, analog adalah struktur anatomi organ tubuh berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama. Seperti contoh, sayap kupu-kupu dengan sayap kelelawar. Yang kedua, sayap kupu-kupu dengan sayap burung. Nah, selanjutnya ada perbandingan embriologi. Baik, teori selanjutnya yaitu teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis atau generation spontae. Pelapor teori ini yaitu Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati. Contohnya, ia mempercayai ikan yang ada di sungai berasal dari lumpur di dasar sungai. Yang kedua, tikus berasal dari tumpukan jerami yang ada di gudang. Pengikut teori ini, seorang ilmuwan Inggris yang bernama John Meaden menyatakan bahwa bakteri berasal dari air kaldu. Teori ini akhirnya ditentang setelah munculnya biogenesis. Nah, yang kedua ada teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Pelopor teori biogenesis. Nah, Francisco Redi ini melakukan percobaan yaitu dengan menggunakan toples dengan sepotong daging segar yang dimasukkan ke dalam toples tersebut. Yang berikutnya ada percobaan Lazarus Spallanzani. Percobaan Spallanzani menggunakan air kaldu dan tabung labu. Spallanzani melakukan pengujian dengan memanaskan air kaldu atau rebusan daging di 2 tempat sekaligus, tetapi berbeda. Nah, dari percobaan tersebut, ia menyimpulkan bahwa mikroorganisme pada air kaldu yang telah dipanaskan berasal dari udara. Nah, yang berikutnya ada percobaan Pasteur. Pada percobaan Pasteur, ia menggunakan air kaldu dan tabung leher angsa yang berbentuk huruf S. Pada percobaan pertama, ia memanaskan corong. Yang kedua, ia masukkan air kaldu. Yang ketiga, air kaldu dipanaskan. Yang keempat, hasilnya. Yang kelima, kaldu tetap steril. Yang keenam, mikroorganisme terperangkap. Nah, hasilnya ketika kaldu digulingkan, maka kaldu keruh. Kemudian leher tabung dipatahkan dan dibiarkan terbuka. Setelah beberapa lama, pada air kaldu ditemukan mikroba. Mikroba berasal dari udara. Kesimpulan biogenesis yaitu yang pertama, Omnivivum ex ovo.
yang artinya kehidupan berasal dari telur. Yang kedua, omne opum ex vivo, berasal dari telur dan makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, yang artinya kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, baik, di sini saya akan menampilkan satu jurnal yang berkaitan dengan teori evolusi, yaitu judulnya Teori Evolusi Darwin, Dulu, Kini, dan Nanti. Terdiri dari volume 2, nomor 2, tahun 2019, terdiri dari halaman 98 sampai dengan 102, penulisnya yaitu Leo Muhammad Taufik. Pada pendahuluan jurnal terdapat isi yaitu, apakah evolusi benar-benar ada? Pertanyaan ini mengundang banyak perspektif yang sulit untuk diterima oleh semua golongan, terutama tentang evolusi sering sekali menjadi bahan perdebatan sekaligus mengundang penolakan dari berbagai golongan, terutama dari golongan agamawan. Alasan penolakan tersebut tidak lain karena evolusi bertentangan dengan kitab suci yang mereka yakini. Perdebatan yang selama ini terjadi disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, teori evolusi pun mengalami perkembangan saat ini. Nah, yang selanjutnya ada teori evolusi Darwin menurut tinjauan filsafat. Charles Darwin berusia sekitar 22 tahun ketika melakukan ekspedisi bersama HMS Beagley atau sebuah kapal Inggris yang berlayar ke seluruh dunia. Ekspedisi ini seharusnya memakai waktu 2 tahun, tetapi Darwin menghabiskan waktu sampai dengan 5 tahun. Dalam perjalanan Darwin berkesempatan mengumpulkan dan mengobservasi keanekaragaman hayati berdasarkan bentuknya. Pemikiran awal Darwin dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles adalah bahwa tidak ada perubahan sejak waktu kreasi dalam bumi. Ada juga Campbell pada tahun 2003 memperlihatkan cara Darwin mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama dengan melakukan observasi pertama. Individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Pada observasi 2, isinya yaitu organisme memproduksi keturunan lebih daripada daya dukung lingkungan. Nah, yang berikutnya ada interferensi yang pertama, yaitu individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lain. Yang keempat ada interferensi 2, atau seiring waktu sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi. Baik, kesimpulan yang dapat saya tarik pada teori evolusi ini yaitu yang pertama, menurut Darwin bahwa evolusi disebabkan oleh proses seleksi alam. Sementara menurut Lamarck, evolusi disebabkan oleh pewarisan sifat genetik yang diperoleh dari lingkungan. Proses evolusi makhluk hidup masih berlanjut hingga pada saat ini dan sejalan dengan seleksi alam yang terjadi. Untuk itu, perlu adanya tinjauan lebih mendalam mengenai aksiologi teori Darwin. Itulah tadi penjelasan saya mengenai teori evolusi. Semoga dapat membantu teman-teman atau bagi siapapun yang menonton video ini lebih mengetahui tentang teori evolusi dengan bantuan jurnal yang telah saya tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata dalam pemaparan video atau penjelasan materi saya, karena pada dasarnya manusia tidak ada yang sempurna. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.